Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ibnu Hafiz dengan NIM 721414991. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi langsung aja kita ke pengertiannya. Jadi sistem pendukung pengambilan keputusan ini atau decision support system ini merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi DSS ini punya 5 karakter utama. Yang pertama adalah sistem yang berbasis komputer. Lalu yang kedua ini dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Lalu yang keempat adalah melalui cara simulasi yang interaktif. Selanjutnya yang terakhir adalah di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Selanjutnya adalah prinsip dasar DSS. Yang pertama adalah struktur masalah. Jadi sulit untuk menemukan masalah yang sepenuhnya terstruktur atau tak terstruktur. Jadi ini itu disebut sebagai area kelabu Simon. Lalu yang kedua adalah dukungan keputusan DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. Selanjutnya yang terakhir adalah efektivitas keputusan waktu manajer berharga dan tidak boleh terbuang. Tetapi manfaat utama menggunakan DSS adalah keputusan yang baik. Selanjutnya fase pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen. Jadi aktivitas intelijen ini itu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Lalu yang kedua adalah aktivitas perancangan. Jadi ini tuh menemukan, mengembangkan dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Selanjutnya yang ketiga ada aktivitas pemilihan. Jadi kita memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Lalu yang keempat adalah aktivitas pengkajian. Jadi kita memeriksa ulang pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membangun konsep dan elemen proses pemecahan masalah. Jadi yang pertama baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai membangun konsep dan elemen proses pemecahan masalah. Jadi yang pertama ini adalah ada konsep pemilih solusi yang terbaik. Dan di dalam konsep ini itu ada yang namanya analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada penilaian. Jadi penilaian ini itu merupakan proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Selanjutnya ada penawaran, jadi negosiasi antara beberapa manajer. Lalu yang konsep selanjutnya adalah permasalahan versus gejala. Jadi gejala ini adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Dan seringkali kebanyakan manajer itu melihat gejala bukan masalahnya. Selanjutnya yang ketiga adalah konsep struktur permasalahan. Jadi yang pertama itu adalah masalah terstruktur. Jadi masalah terstruktur ini itu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalahnya. Lalu yang ketiga adalah masalah tidak terstruktur. Jadi masalah ini itu tidak memiliki elemen dan hubungan antar elemen ini tidak dipahami oleh yang memecahkan masalah. Lalu yang selanjutnya itu adalah masalah semi struktur. Jadi terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa ada yang tidak dipahami. Lalu yang terakhir adalah konsep jenis keputusan. Jadi keputusan ini adalah ada keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model DSS. Jadi modelnya itu ada 4. Yang pertama adalah model fisik, yang kedua adalah model naratif, yang ketiga adalah model grafis, dan yang terakhir adalah model matematis. Lalu kita akan membahas mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Jadi sistem pengambilan keputusan kelompok ini adalah sistem berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang yang tergabung di dalam satu tugas dan memiliki satu saran tertentu yang berfungsi saling menghubungkan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Selanjutnya letak lingkungan GTSS yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang keputusan. Lalu yang kedua adalah jaringan keputusan wilayah lokal. Yang ketiga adalah sesi legislatif. Dan yang terakhir adalah konferensi dengan media komputer. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.